Pertanyaan nomor 1. Orang-orang sering mengeluh tentang mahalnya harga-harga, tetapi tetap saja pergi makan di hotel dan restoran yang mahal. Mengapa standar ganda, double standar, seperti ini terjadi? Pertanyaan kedua, meninggalkan makanan rumah yang bersih dan berkualitas, lalu memilih makanan luar yang tidak higienis. Sama sekali tidak terjamin kebersihannya, hanya demi rasa sesaat yang pedas dan menggoda. Ini jelas berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Pertanyaan nomor 3, sekarang bukan hanya kalangan atas upper class, tetapi juga kalangan menengah yang semakin sering memilih makan di luar, khususnya saat akhir pekan. Rasanya seperti makanan di restoran itu gratis, padahal mereka menghabiskan uang lebih dari kemampuan, serta merusak kesehatan dengan gaya hidup seperti ini. Hal ini sulit dimengerti, lalu apa solusi untuk masalah ini? Pertanyaan nomor 4, pergi ke pasar untuk makan dan lebih memilih makanan pasar. Bagaimana sebenarnya sikap dan pandangan para ulama dan orang-orang soleh terhadap hal seperti ini? Pada akhirnya Anda sudah menjelaskan maknanya secara lengkap, yaitu bagaimana cara dan sikap para ulama serta orang-orang saleh kita. Semuanya sudah tercakup di dalamnya. Saya hanya berpikir mengapa mereka menghabiskan begitu banyak makan di hotel, dan waktu kami menghiasakan rumah mereka bilang berikan kepada orang miskin. Saya teringat untuk memberitahu mereka bahwa makan di rumah menghemat uang. Berikan kepada kami untuk orang miskin. Bagaimanapun saat ini ada budaya makanan, dan dalam hal ini makanan enak dan semacamnya itu halal, bukan dosa untuk memakannya. Tetapi penyakit bisa datang dari makanan itu. Jika seseorang memiliki dugaan kuat bahwa dengan makan ini ia akan sakit, maka ia tidak diperbolehkan memakannya. Begitu juga ketika perut sudah kenyang, bahkan terlalu kenyang, lalu jika ia makan lagi akan jatuh sakit. Sekarang ini apa yang mereka makan sampah, menghabiskan uang untuk membeli penyakit, jadi hematlah uang. Cara ini akan terus berlanjut. Adopsi slogan ini dan makanlah di rumah sendiri. Dalam hal ini, Masya Allah, ada yang bijaksana. Ini adalah rencana untuk masyarakat. Jika mereka menjawab, maka ini. Sekitar 80% penyakit datang karena makan berlebihan sampai terlalu kenyang. Terlebih lagi makanan berminyak, gorengan, serta makanan yang terlalu pedas dan aneh-aneh, semuanya bisa menimbulkan mudarat bagi kesehatan. Perut dan lambung bisa rusak, sementara di masa muda seringkali tidak ada kesadaran tentang hal itu. Ketika tubuh masih sehat, orang sering berkata, bos saya tidak apa-apa, saya tidak akan sakit. Tapi ketika sakit benar-benar datang, barangkali orang-orang yang sakit itu dulunya juga berkata hal yang sama. Saya tidak apa-apa. Akhirnya mereka terbaring di rumah sakit dengan selang di sana-sini dalam keadaan sangat lemah dan tak berdaya. Kalau kita telusuri lebih dalam, banyak penyakit itu datang dari budaya makan, food culture, atau sikap tidak adil dalam urusan makan. Makan berulang-ulang, makan lalu langsung tidur, berbaring setelah makan, atau hanya duduk-duduk setelah kenyang. Dan ada juga banyak orang yang terkena fatty liver. Biasanya ini disebabkan karena setelah makan mereka tidak berjalan atau kurang minum air. Dari sinilah muncul berbagai penyakit. Bahkan para peneliti menyebutkan bahwa fatty liver ini pada akhirnya bisa berkembang menjadi kanker karena lemak menumpuk di dalam tubuh. Makan hati, liver, seperti hati sapi, kambing, bisa membawa mudarat. Hal ini dijelaskan dalam kitab Quful Madinah untuk perut publish dari Maktab Al-Madinah. Jika Anda membaca kitab ini, insya Allah Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan tentang makan dan minum, karena isinya adalah amalan Nabi SAW dan amalan para ulama salaf. Bahkan ketika saya mulai menulis kitab ini, pada hari-hari itu pikiran saya sendiri menjadi semakin hati-hati. Dan saya tidak melakukan itu dengan cara diet khusus, seperti menambah sayur-sayuran atau salad. Saya hanya mengurangi porsi makan. Misalnya ketika makan daging, saya memilih potongan kecil yang menempel di tulang. Potongan bertulang itu memang lebih lezat, sementara dagingnya lebih sedikit, ukurannya lebih besar. Dengan begitu saya melatih nafsu agar tidak selalu mengejar potongan besar dan banyak. Cukup dengan itu saja, tidak perlu mengambil potongan daging yang lain. Ambil makanan secukupnya sejak awal di piring, setelah itu jangan menambah lagi.
Ketika saya mulai melakukan hal ini, pikiran saya terbentuk dengan membaca riwayat-riwayat bahwa Rasulullah makan hanya sekali dalam sehari, dan itu pun dengan membagi perut menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk makanan, 1 bagian untuk air, dan 1 bagian untuk udara. Lalu kalau kita perhatikan cara kita makan sekarang ini justru memenuhi 3 bagian perut sekaligus. Akibatnya perut jadi bermasalah sampai-sampai untuk jamu atau obat pencernaan pun sudah tidak ada ruang lagi. Bagaimana jamu itu bisa masuk kalau perut sudah penuh? Tidak ada ruang lagi, maka jamu pun tidak bisa turun. Untuk menjelaskan hal ini saja, alhamdulillah berat badan saya mulai berkurang. Akhirnya berat badan saya dalam jangka waktu lama bertahan di angka 62 sampai 63 kg, kadang juga turun sampai 61 kg. Saat mencapai 61 kg, tubuh saya benar-benar normal. Saya jadi terlihat lebih ramping, dan saya masih ingat ada seorang yang sampai menangis melihatnya. Kamu sakit ya, jaga kesehatanmu. Bukan, saya justru sehat sekarang, dulu malah saya yang sakit. Wah, tapi kamu kelihatan kurus sekali. Begitulah, sering ada yang bilang begitu. Hanya saja maksud saya, ini memang terjadi. Mungkin tidak banyak yang ingat, hanya sebagian kecil saja. Kejadian ini sudah beberapa tahun lalu, di masa Dawat Islami. Bukan masa yang terlalu lama, tapi memang sudah lama berlalu. Alhamdulillah, maksudnya saya menjadi tenang dan tenteramnya. Saya dulu punya penyakit darah tinggi, bahkan cukup parah sampai saya bertahun-tahun minum obat terus-menerus. Dokter juga sudah berpesan, obat ini jangan sampai ditinggalkan. Kalau dihentikan, terkadang tekanan darah melonjak tinggi dan pembuluh darah bisa pecah. Kalau sudah begitu, sulit bagi seseorang untuk selamat. Jadi menurut dokter, kondisi ini berarti harus minum obat seumur hidup sampai ke liang kubur. Dan sampai sekarang pun dokter tetap mengatakan bahwa obat tekanan darah tinggi itu tidak boleh dihentikan. Tapi akhirnya tekanan darah saya justru sering rendah, sementara saya tetap minum obat. Lalu saya tanya dokter, apa yang harus saya lakukan? Tekanan darah sudah rendah, kalau saya minum tablet lagi malah makin turun. Kemudian dokter memberi saya nasihat. Beliau seorang spesialis jantung. Ia berkata kepada saya, Anda jangan menghentikan obat itu secara tiba-tiba. Obat itu dikurangi saja, kata dokter. 1 minggu diminum setengah dosis, lalu minggu berikutnya 1/4 dosis. Sambil itu tekanan darah tetap dipantau. Dengan cara ini secara bertahap dan atas izin dokter, akhirnya bisa dihentikan. Sudah bertahun-tahun saya berhenti. Setelah berhenti saya tidak pernah menyentuh tablet lagi. Alhamdulillah, karena berkah dari kunci perut Madinah dan makan lebih sedikit, penyakitku ini juga hilang. Ketika aku menyikat gigi, selalu ada darah dan gusi bengkak. Alhamdulillah. Saya tidak menyangka bahwa mengurangi makan membawa begitu banyak berkah. Penyakit-penyakit yang melekat bertahun-tahun lenyap seolah-olah nggak pernah ada. Itu diusir sampai remuk berkeping-keping, nggak berani menoleh lagi. Sekarang aku tidak akan kembali. Kalau kembali itu akan menghajar dan aku akan mengusirnya. Ini adalah pengalaman saya sendiri. Mungkin masih banyak lagi yang tidak teringat sekarang. Banyak penyakit yang pergi karenanya. Dan penyakit-penyakit baru pun merasa takut sehingga tidak berani mendekat ke sini. Di sini saya ingin menjelaskan dengan cara saya. Jika kita bertekad untuk makan sedikit, sering muncul pikiran, nanti jadi lemah. Lebih baik makan sampai kenyang agar kuat ya. Padahal itu hanyalah tipuan nafsu. Justru dengan makan secukupnya, semangat dan kekuatan lebih terasa. Sedangkan makan berlebihan hanya membuat kita bolak-balik ke rumah sakit atau ke kamar mandi. Imam Ghazali sudah dituliskan bahwa orang-orang yang terlalu banyak makan ketika orang lain pergi ke masjid untuk salat. Orang yang makan berlebihan biasanya hanya bolak-balik ke kamar mandi, bahkan salat berjamaah pun bisa terancam tertinggal. Karena itu semakin kita berhati-hati dalam urusan makan dan minum, semakin baik. Kalau sesekali ada makanan gorengan, ambillah sedikit saja seperlunya. Semakin kita mampu menahan diri, insya Allah akan banyak manfaatnya. Kalau kita merasa tidak apa-apa, dia akhirnya bisa jatuh sakit dan hanya terbaring di tempat tidur. Saat itu barulah menyesal, tapi penyesalan sudah terlambat. Seperti pepatah, apa gunanya menyesal setelah burung terbang dan sawah sudah kosong.
Kalau kita makan dengan penuh kehati-hatian dan rasa takut akan mudaratnya, insya Allah kesehatan kita akan tetap terjaga sesuai kemampuan. Namun setelah itu kondisi saya tidak lagi seperti sebelumnya. Berat badan saya tidak lagi seperti dulu, 63 kg. Alhamdulillah perlahan-lahan memang bertambah, tapi tidak sampai membuat orang berkata saya gemuk. Hanya saja seperti yang Anda lihat, kadang tampak berbeda karena kamera itu suka memperbesar sehingga terlihat seolah-olah ada orang yang berbadan berat sedang duduk. Suatu kali saya makan bersama seseorang yang datang dari luar kota setelah Madinah Muzakarah di Aula Milad, lalu dilanjutkan dengan sahur khusus. Dia melihat saya dan berkata, ternyata kamu kurus sekali. Maksud saya ada seorang teman yang saya kenal. Mereka mengejek Anda, berkata bahwa guru Anda gemuk. Saya bilang mungkin tidak tahu. Anda terlihat di layar, mengerti? Ketika saya melihat Anda bukan orang yang di layar. Bagaimanapun juga sebuah kamera itu bisa membuat batu bara tampak berkilau, bisa membuat yang hitam terlihat putih, wajah yang tadinya muram bisa ditampilkan seperti wajah bercahaya. Semua itu adalah kehebatan kamera, teknologi baru. Sallu ala al-habib sallallahu ala Muhammad. Kami berada di kapal. Ini adalah pawai Maulid. Banyak pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kami. Setiap kali kami naik kapal dari Karachi, kami selalu menyebut bahawa Amir Ahli Sunnat melakukan perjalanan haji dengan kapal. Jika anda bisa menceritakan salah satu peristiwa dari perjalanan itu, bagaimana anda menghadapinya? Anda juga menulis sebuah syair di dalam perjalanan itu. खुशा झूमता जा रहा है सफीना पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना. Bagaimana keadaan, perasaan atau suasana hati ketika menulis kalam itu? Jika anda bisa membacakan satu bait dari kalam itu dengan iramanya, maka akan sangat baik sekali. Perahu mungkin kecil, sedangkan kapal uap yang disebut Safinah itu adalah kapal besar yang mungkin bisa menampung ratusan bahkan ribuan orang. Di kapal itu memang banyak sekali stafnya. Alhamdulillah kami pun pernah sekali merasakan perjalanan dengan kapal Madinah. Itu juga merupakan sebuah perjalanan yang berkesan. Ya. Jelas sekali setiap momen di dalamnya penuh kenangan dan makna baru. Perjalanan seperti itu belum pernah saya alami sebelumnya dan setelahnya pun tidak pernah lagi. Perjalanan dengan kapal biasanya memakan waktu sekitar 1 minggu. Ketika kapal mendekati miqat, biasanya diumumkan. Sekarang kapal-kapal seperti itu sudah tidak beroperasi lagi di Pakistan, ya. Mungkin masih ada di beberapa negara lain. Ketika kapal sudah mendekati miqat, diumumkan, wahai para haji, kenakanlah ihram. Maka kami juga mengenakan ihram. Kemanapun mata memandang, semua jamaah haji sudah mengenakan ihram. Dan kami berjalan sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemandangan itu tidak akan pernah terlupakan. Suasana yang begitu menyejukkan jiwa yang hanya sekali saja saya saksikan dalam hidup ini. Keinginan untuk menyaksikan pemandangan itu lagi tentu ada, tetapi kapal-kapal pun kini sudah berhenti beroperasi. Ada 2 masjid di sana, itu disebut masjid. Secara lahiriah tempat itu bukanlah masjid, sehingga hukum-hukum syariat khusus untuk masjid tidak berlaku di sana. Bisa disebut sebagai mushalla. Dahulu kami pernah mengimami salat di sebuah masjid. Dalam perjalanan yang berlangsung 7 sampai 8 hari itu, kami menunaikan salat 5 waktu dan memberikan pembinaan kepada para jamaah haji. Para haji berkumpul dan alhamdulillah mereka mendapat bimbingan. Pada masa itu masih zamannya kaset audio. Jadi ceramah-ceramah saya tentang haji dan juga ceramah lainnya di kapal itu sebenarnya diatur oleh saudara-saudara Islamnya. Mereka semua adalah pecinta Rasul. Biasanya mereka menyambut dengan hangat dan sangat bergembira bertemu dengan saya. Di sana ceramah-ceramah saya juga diperdengarkan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, sehingga di kapal itu bisa dikatakan secara sementara telah hadir suasana dawat Islami. Itu adalah sebuah perjalanan yang benar-benar penuh berkah dan itu terjadi di kapal itu. Entah pada hari keberapa waktu itu, yang jelas hati saya tergerak lalu saya menulis kalam tersebut. खुशा झूमता जा
रहा है सफीना पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह मदीना. Berikut adalah beberapa baitnya. तो आया के अब आया जल्दी का साखिर अब आएगा मक्का अब आएगा मक्का चलेंगे मदीना अब आएगा मक्का चलेंगे मदीना. Ini adalah perjalanan sampai Jeddah di dalamnya. Perjalanan dengan kapal laut, kemudian dilanjutkan ke Makkah lewat jalur darat, lalu ke Madinah juga lewat darat. Itu adalah perjalanan yang sangat berkesan. Semoga Allah Ta'ala menerimanya. Di sana yang disebut kru, maksudnya adalah staf kapal. Masya Allah, mereka juga banyak memberikan khidmat, pelayanan dan bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bahkan dengan rombongan kami pun mereka sangat baik. Semoga Allah Ta'ala memberi mereka balasan kebaikan. Entah sekarang siapa di antara mereka yang masih hidup atau tidak. Oh iya, saya teringat seorang pria yang berbicara seperti seorang guru. Dia pernah berkata kepadaku bahwa dulu dia sering mencelaku, sangat menentangku. Tapi setelah melihat caraku, melihat bagaimana aku menghadapi urusan penuh cinta dan masalah, dia berkata, "Dah maafkan aku bertobat." Maka aku pun memaafkannya. Dia yang malang telah meminta maaf kepadaku. Allah juga akan memberi rahmat kepada orang, membuat beliau bahagia dan sejahtera jika beliau masih hidup. Mungkin beliau sebaya dengan saya atau sedikit lebih muda. Jika dia masih hidup, dia akan sudah tua. Pokoknya orang-orang ini banyak membantu saya. Gaya kita itu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, kalau membaca salawat, kadang menangis, merintih, hati gelisah, lalu menyebut-nyebut Madinah. Hal-hal seperti itu menarik perhatian orang. Dengan cara itu kesalahpahamannya hilang. Hanya dengan melihat saja kesalahpahamannya hilang. Tidak perlu ada penjelasan. Dia pun tidak mengajukan keberatan apapun. Juga tidak bertanya. Dari situ bisa dipahami bahwa sebagian orang memang orang-orang yang sangat diberkahi. Pernah ada masa ketika saya pergi, saya melepas sepatu dari sini sebelum pergi. Setiap kali pergi haji sampai di bandara pun saya tidak memakai sandal. Ya hanya untuk ke kamar mandi saya bawa sandal. Karena memang perlu menjaga kaki dari kotoran. Karena itu setiap kali saya masuk ke Masjid Nabawi, saya membawa botol air lalu mencuci kaki dengan itu. Baru kemudian masuk ke dalam masjid. Mencuci kaki sebelum masuk itu penting. Maksudnya seperti ini, bahwa itu ada beberapa orang Arab yang saya temui di Jeddah, di bandara Jeddah. Mereka berkata kepada saya, "Mengapa Anda berjalan tanpa alas kaki? Apa hikmahnya?" Dan mereka itu adalah orang-orang yang sangat diberkahi. Biar saya ceritakan kepada Anda, mereka memang sangat diberkahi. Ketika saya berkata kepada mereka bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di Gunung Tur, Allah Ta'ala berfirman, فَخْلَعْ نَعْلَكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. Allah berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, lepaskan sandalmu, sesungguhnya engkau berada di lembah suci, yaitu Tua." Jika lembah Tua yang dinisbatkan kepada Nabi Musa alaihissalam saja diperintahkan untuk melepas sandal, maka bagaimana dengan Madinah dan Makkah? Dia pun akhirnya paham, Masya Allah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia memang orang yang diberkahi. Dia pun menjadi tenang dan puas. Alhamdulillah, jadi kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa berkesan seperti ini masih tersimpan dalam ingatan. Alhamdulillah, ketika saya duduk untuk mengenangnya, mungkin akan ada lagi yang teringat. Kadang saya bertemu dengan orang-orang yang diberkahi, dan kadang juga dengan saya juga pernah bertemu dengan orang-orang yang aneh dan bermacam-macam, karena dunia ini penuh warna, setiap orang dengan pemikirannya masing-masing. Siapa yang diberkahi adalah orang yang beruntung, dan siapa yang memahami arti cinta sejati, dialah yang berhasil. इश्क दे चलने ही नंबर ले गए अक्ल मन्ना ए वही उमरा गालियां सल्लू अलल हबीब
sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasa Syekh kami menerima pertanyaan bahawa ketika orang-orang melakukan salat, mereka membaca dengan suara keras sehingga yang suaranya terdengar oleh kami dan mengganggu salat kami. Tolong berikan kami panduan mengenai hal ini. Dalam salat bacaan qiraat itu wajib dibaca dengan suara yang cukup terdengar oleh telinganya sendiri. Jika bahkan tidak terdengar sedikit pun, maka bacaan fardu qiraat itu dianggap tidak dilakukan. Dan bila tidak ada suara sama sekali sehingga ia sendiri tidak mendengar, maka salatnya tidak sah. Namun jika suaranya terlalu keras sampai terdengar orang lain dan mengganggu kekhusyukan salat mereka, itu juga termasuk kekurangan. Dan jika dalam salat sirri, salat yang bacaannya wajib lirih, misalnya pada salat fardu zuhur, maka bacaan qiraat secara pelan adalah wajib. Qiraat dalam salat itu hukumnya fardu tetapi wajib dibaca dengan suara lirih, yaitu sekadar terdengar oleh telinga sendiri. Adapun bacaan dengan suara keras, jahir, sehingga orang lain pun mendengar, maka jika dilakukan pada salat yang seharusnya dibaca lirih, misalnya salat zuhur atau asyar, maka itu termasuk meninggalkan kewajiban. Karena wajib hukumnya membaca dengan pelan pada salat tersebut. Salat fardu isya, salat fardu subuh dan salat fardu maghrib. Dalam salat-salat tersebut membaca dengan suara keras jahr adalah wajib bagi imam. Adapun bagi yang salat sendirian tidak wajib, namun lebih baik jika membaca dengan suara. Jika berada di tengah orang banyak sehingga suaranya bisa mengganggu orang lain, maka ia tidak boleh membaca dengan suara keras, tetapi cukup membaca dengan lirih yang terdengar oleh dirinya. Adapun dalam salat sunnah boleh membaca dengan suara, termasuk salat sunnah maghrib, isya dan subuh yang juga bisa dibaca dengan suara. Sedangkan pada salat-salat lainnya, baik sunnah maupun fardu, maka membaca dengan qiraat sirri. Adapun salat sunnah malam, yaitu salat nafilah yang dikerjakan pada malam hari, boleh dibaca dengan suara keras. Hal ini berlaku di mana saja, yaitu jangan sampai mengganggu orang yang sedang tidur. Jika seseorang sedang beribadah pribadi atau melaksanakan salat, maka harus tetap menjaga penghormatan kepada mereka. Jadi boleh membaca dengan suara, dan jika tidak pun tidak masalah, namun lebih baik dilakukan selama tidak menimbulkan gangguan bagi siapapun. Jika seseorang salat sendirian di rumah, maka sebaiknya membaca dengan sedikit suara dalam tilawahnya. Adapun pada salat sunnah di siang hari, bacaan wajib lirih. Meskipun ia sendirian, tidak boleh membaca dengan suara keras dalam tilawah siang hari. Salat jahriyah adalah salat maghrib, isya dan subuh. Dalam salat-salat ini, bacaan dilakukan dengan suara keras. Suaranya harus cukup jelas sehingga bisa terdengar oleh satu saf. Satu saf dihitung minimal 3 orang makmum. Jadi setidaknya 3 orang mendengar bacaannya, dan kalau jumlahnya lebih banyak maka semuanya bisa mendengar. Jika imam membaca dengan suara yang cukup terdengar oleh satu saf, maka kewajiban jahr sudah terpenuhi. Imam tidak diwajibkan untuk memastikan bahwa suaranya sampai kepada semua orang hingga barisan terakhir atau kepada setiap individu. Ya, imam tidak wajib mengeraskan suara sampai semua jamaah mendengar. Cukup dengan suara normal yang terdengar oleh saf depan. Jika dipaksakan hingga memberatkan dirinya atau mengganggu makmum dekat, hukumnya makruh. Kalau imam membuka pengeras suara terlalu keras, itu bisa jadi masalah juga. Karena itu bahkan dalam zikir biasa seperti mengucapkan Allah, Allah, sebagian orang terlalu bersemangat hingga berlebihan. Akhirnya bukan hanya orang lain yang terganggu, dirinya sendiri pun merasa berat, suaranya serak, bahkan bisa rusak. Begitu juga dengan sebagian pembaca nasyid kita, kurang lebih sama keadaannya. Kadang-kadang para pembaca salawat terlalu memaksakan suara. Semua pembaca nasyid kita pada dasarnya adalah dari kalangan ahlus sunnah. Itu sudah umum. Namun seringkali mereka meninggikan suara berlebihan. Semakin besar kerumunan, semakin keras pula mereka bersuara. Atau dalam keadaan tertentu suara mereka dipaksakan lebih keras lagi. Karena itu suara mereka jadi terbuka, serak. Tapi mereka tidak menceritakan keadaannya. Seakan-akan itu sesuatu yang hebat. Padahal akibat berteriak begitu, tenggorokan mereka sakit. Lalu mereka harus berkumur atau mengisap obat pereda tenggorokan. Artinya sebenarnya mereka menyakiti diri sendiri. Mengeluarkan suara yang berlebihan juga ditulis sebagai perbuatan makruh, bahkan bisa jadi tidak diperbolehkan jika menimbulkan mudarat bagi diri sendiri atau orang lain. Karena setelah itu pasti orang lain pun terkena dampaknya. Apalagi kalau seseorang duduk tepat di samping pembaca salawat yang bersuara keras, ia tentu merasa sangat terganggu dan tidak ada jalan untuk menghindar.
Saya karena terbawa semangat sudah duduk di situ. Lalu bagaimana kalau ternyata di samping saya ada seorang pembaca salawat, tidak ada kekurangan pada mic, mic itu sudah mengirimkan suara Anda. Jadi walaupun Anda tidak berteriak sampai serak, mic sudah cukup untuk menyampaikan suara Anda kepada jamaah. Dalam setiap hal Islam menyukai sikap pertengahan, tidak berlebihan dan tidak kurang. Jangan terlalu pelan dan jangan pula berlebihan. Kalau suara terlalu kecil, orang lain harus terus bertanya, apa yang Anda katakan? Itu juga tidak baik. Jika disampaikan dengan suara normal yang jelas, maka orang bisa langsung paham tanpa harus mengulang-ulang. Saya juga punya pengalaman begitu. Kadang orang berkata apa ya, padahal sebenarnya ia sudah paham, hanya saja tidak fokus atau memang sudah jadi kebiasaan saja. Seperti apa, bilang apa. Itu adalah sikap yang justru mendorong orang lain untuk berbicara sia-sia. Kasihan mereka harus mengulang-ulang lagi. Bisa jadi kebiasaan ini ada pada Anda juga. Atau pada sebagian orang yang sedang mendengarkan. Maka kalau bisa, hilangkanlah kebiasaan itu. Bahkan seharusnya memang dihilangkan. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.